perhatikan soalnya. Silinder pejal bermassa 3 kg menggelinding tanpa slip pada bidang miring. Jika tinggi mula-mula adalah 7,5 meter, hitung kecepatan silinder sesaat sebelum tiba di dasar. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita bisa menggunakan, kalau soalnya pilihan berganda, maka untuk mencari kecepatan linier sesaat tiba di dasar bidang miring, dapat kita gunakan persamaan V sama dengan akar dari 2G dikali H. H di sini adalah ketinggian per 1 ditambah K. Nah, K ini sama dengan soal sebelumnya, artinya adalah untuk menyatakan indeks dari momen inersia benda tersebut. Misalkan di soal adalah silinder. Nah, maka untuk silinder nilai K adalah 1/2. Kita masukkan nilainya. V sama dengan akar dari 2G kita ambil 10, ketinggiannya 7,5 meter per 1 ditambah K, kita masukkan nilainya 1/2. Sehingga V sama dengan akar 2 kali 10, 20, 20 kali 7,5, 150. Nah, 1 ditambah 1/2 adalah 3/2. Kalau kita bagi, berarti kita balik 2/3. 150 dikali 2, 300 bagi 3, 100. Akar 100 berapa? 10. Jadi 10 meter per sekon. Nah, pada soal seperti ini biasanya ada trik trigonometri. Ada kalanya yang diketahui adalah ketinggian, ada kalanya yang diketahui adalah panjang lintasan, tetapi dikasih sudut sebesar theta. Jadi Ananda bisa menggunakan persamaan trik trigonometri yang bisa kita gunakan. Nah, misalkan ini adalah theta, S, dan H. Maka untuk mencari H bisa kita gunakan sin theta sama dengan H per S. Jadi konsep ini Ananda tidak boleh lupa. Terakhir pada part ini, mudah-mudahan Ananda semua dapat mengikutinya dengan baik. Soalnya adalah tentang hukum kekekalan momentum sudut. Biasanya penerapan dari hukum kekekalan momentum sudut ini dipakai oleh penari balet. Anda semua pernah melihat ya, penari balet, kapan dia melambatkan gerakannya, kapan dia ingin memutar, itu terlihat dari tangannya. Apakah tangannya nanti direntangkan atau malah tangannya dilipat. Nah, itu semua akan terjawab dari hukum kekekalan momentum sudut. Oke, kita bahas soalnya. Seorang penari balet dengan tangan terentang memiliki momen inersia 2,5 kg meter kuadrat dan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Apabila kemudian penari tersebut melipat tangannya sehingga momen inersianya menjadi 0,5 kg meter kuadrat, maka kecepatan sudutnya menjadi titik-titik radian per sekon. Nah, sebelumnya saya sudah mengatakan apabila dia merentangkan tangannya atau melipat tangannya, apakah kecepatan sudutnya semakin besar atau kecil, akan terjawab dari soal ini. Kita terapkan hukum kekekalan momentum sudut, di mana L terentang akan sama dengan L ketika melipat. Atau boleh juga kita tuliskan ini bagian awal, momentum sudut awal akan sama dengan momentum sudut akhir. Momentum sudut itu kita rumuskan adalah momen inersia dikali kecepatan sudut. Nah, berarti kita kasih ini adalah simbol 1, berarti ini bagian awal, dan yang bagian akhir adalah 2. I2 omega 2. Momen inersia ketika tangannya terentang adalah 2,5 dengan kecepatan sudutnya adalah 10. Nah, ketika tangannya dilipat, momen inersianya menjadi 0,5 atau setengah.
omega akhir atau kecepatan sudut akhir. Berarti ini 2,5 kali 10 berapa? 25 dikali 2, 50. Jadi kecepatan sudut akhirnya adalah 50 radian per sekon. Udah tahu jawabannya? Ketika tangannya terlipat, apakah kecepatan sudutnya semakin besar atau kecil? Ya, pastinya menjadi semakin besar. Oke, kita masih semangat bukan? Ingat, dalam mencapai impian tidak ada yang bermalas-malasan. Artinya kita harus berusaha secara maksimal. Semangat juga harus dijaga dan yang penting adalah disertai dengan doa. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah bola pejal menggelinding dari puncak bidang miring sehingga di titik terendah menghasilkan energi kinetik sebesar mv kuadrat. Konsep dari penyelesaian soal ini adalah menggelinding. Energi kinetik ketika benda menggelinding, maka energi kinetiknya nanti ada dua. Ada energi kinetik translasi dan ada energi kinetik rotasi. Maka energi kinetik total untuk kasus benda menggelinding adalah EK total sama dengan EK translasi ditambah EK rotasi. Sekarang kita jabarkan. EK total sama dengan translasi, itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Sementara untuk energi kinetik rotasi, setengah dikali I omega kuadrat. Nah, I ini adalah momen inersia, omega ini adalah kecepatan sudut. Kita diminta untuk menjadikan jawabannya dalam mv kuadrat. Mau tidak mau, kita harus mengubah persamaan I omega kuadrat menjadi bentuk mv kuadrat. Yang diketahui di sini adalah bola pejal. Bola pejal, masih ingat momen inersia bola pejal? I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Oke. Nah, sementara hubungan antara omega dengan V bisa kita dapatkan V sama dengan omega dikali R, atau omega sama dengan V per R. Kita masukkan persamaan setengah mv kuadrat ditambah setengah. Nah, I ini adalah 2/5 mr kuadrat. 2/5 mr kuadrat omega kuadrat. Kalau di sini omega saja, kalau jadi kuadrat, maka ruas di sebelahnya juga harus kita kuadratkan. V kuadrat per r kuadrat. Nah, mana yang bisa kita hilangkan? 2. Selanjutnya r kuadrat dengan r kuadrat. Jadi tinggal 1/2 mv kuadrat ditambah 1/5 mv kuadrat. Kita samakan penyebutnya, sama-sama 10. 10 dibagi 2, 5, ditambah 10 bagi 5, 2 mv kuadrat. Nah, jadi untuk EK total pada bola pejal yang menggelinding dari puncak bidang miring ini bernilai 7/10 mv kuadrat. Atau boleh kita tuliskan 0,7 mv kuadrat. Oke. Untuk kasus selain dari bola pejal, ini bisa kita dapatkan rumus umumnya setengah mv kuadrat 1 ditambah K. Ini berlaku apakah nanti dia silinder pejal, bola berongga. Yang kita ubah hanya nilai K. Nah, K ini kan nanti bervariasi, ada yang setengah, ada yang 2/3, ada yang 2/5. Setengah ini silinder pejal, SP, silinder pejal, 2/3 bola berongga.
2/5 adalah bola pecah. Jadi tinggal kita ganti K-nya, maka nanti kita dapatkan energi kinetik total. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Support terus ADYSA Channel dengan cara di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-temanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.